Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di dalam cincin. Wen Juyuan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun kamu telah memasuki banyak seni bela diri baru-baru ini, kamu masih di luar kendali jika kamu ingin bertarung melawanku. Huang Qianjun menyeka noda darah di sudut bibirnya, memanjat dengan susah payah, dan berkata dengan suara serak, setelah setahun, aku akan meninggalkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ring. Wen Juyuan sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya tidak setuju. Itu hanya kata kejam dari seorang pecundang. Tidak layak untuk difoto. Huang Qianjun terhuyung-huyung ke sisi Huang Yuncong, berpura-pura santai dan mengangkat bahu, ayah, aku hanya memiliki kemampuan ini sekarang, jangan kecewa. Huang Yuncong berdiri, memeluk bahu Huang Qianjun dengan erat, wajahnya penuh kelegaan dan kebanggaan, dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan dapat bertahan sampai sekarang, meskipun kamu dikalahkan dalam pertempuran ini, kamu masih merasa terhormat. Huang Qianjun menyeringai. Dia melihat sekeliling, tetapi kecewa karena dia tidak melihat sosok yang paling ingin dia lihat saat ini. Sorakan untuk Wen Juyuan berlanjut di dalam dan di luar aula perjamuan. Di sini, di kota Guangling, tidak peduli orang-orang yang menonton pertempuran dengan perahu di sungai, atau orang-orang biasa yang berdiri di tepi sungai untuk menonton yang hidup, ada diskusi panas. Beberapa lelaki besar menghela nafas, dengan momentum seperti itu, gelar kompetisi besar gerbang naga akan dipilih oleh keluarga Wen. Dan EBSP, itu hanya lelucon. Kakak Ni, apa pendapatmu tentang kakak Wen? Dia adalah pemain sandiwara besar hari ini, dan dia juga sama. Mata indah Nanying mengalir, menempel di telinga Ni Hao, berbisik lembut, menghembuskan napas seperti anggrek biru. Melihat wajah cantik di depan matanya, dan mencium aroma kecantikan, Ni Hao merasa panas. Dia tampak bangga dan merendahkan, Wen Juyuan berkultivasi di pengadilan barat, dan saya adalah murid pengadilan timur, bagaimana suster junior dapat membandingkannya dengan saya? Ambillah. Nanying menyeringai dan memandang dengan penuh kasih sayang, yang paling saya sukai adalah kepercayaan diri dan penghinaan kakak senior Ni, ini adalah keberanian yang harus dimiliki seorang pria. Hati Ni Hao sangat lega, tetapi dia menghela nafas, sayangnya, kami adalah tamu kali ini. Menurut aturan, orang-orang yang bukan dari kota Guangling dan kota Loyun tidak dapat berpartisipasi, jika tidak, saya akan membiarkan suster junior, lihat, di dalam. 10 pukulan, bagaimana saya mendapatkan Wen Juyuan? Ada juga banyak diskusi di kota Loyun. Wen Juyuan terlalu kuat. Sebagai murid sekte dalam rumah pedang King He, dia masih berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga. Bukankah ini intimidasi? Hei, apakah tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga akan diambil oleh kota Guangling? Dibandingkan dengan kegembiraan di kota Guangling, ada desahan di kota Loyun. Banyak anak muda yang semula berencana ikut perang sudah mulai mundur dan tidak berani maju. Mungkinkah tidak ada yang berani bertarung di kota Loyun? Jika demikian, tempat pertama ini akan menjadi milik kota Guangling kita, Wen Juyuan. Di sini, di kota Guangling, seseorang berteriak keras. Suara raungan mengikuti. Ini membuat wajah para tokoh besar di kota Loyun sedikit jelek. Hanya penguasa kota Li Jianyu yang sangat tenang. Namun, ketika dia melihat adegan ini, dia merenung sejenak, dan berkata kepada Mo Haolong, kepala keluarga Mo di sampingnya. Kakak Mo, ini sudah larut, mengapa tidak membiarkan Fu San dan yang lainnya membuka mata mereka? Mo Haolong tersenyum dan mengangguk, seperti yang diinginkan tuanmu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berteriak, di mana Tianling, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Semua orang bertanya-tanya, apakah Li Jianyu mengatur agar orang kuat lainnya muncul? Tidak ada yang tahu mengapa. Tidak ada yang memperhatikan, Fu San mengepalkan tangannya dengan tenang dan matanya berbinar. Hanya dia yang tahu bahwa untuk memenangkan Pulau Lingzhu, Li Jianyu memainkan kartu hol sungguhan. Membosankan untuk bermain dan bertarung. Pada saat yang sama, seolah merasakan sesuatu, Sui memandang sungai di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Hah! Segera, Zhou Weiqiu,
Li Tianhan, Huang Yunchong dan orang-orang hebat lainnya yang hadir menoleh dan melihat ke tempat yang sama. Pada saat ini, orang lain yang hadir juga memperhatikan ada sesuatu yang salah, dan suara diskusi menjadi jauh lebih tenang. Pada saat ini, di seberang Sungai Dacang, tiba-tiba terdengar seruan. Gerakan ini sangat besar sehingga menarik banyak mata. Di bawah cahaya lampu, sepertinya seorang dewi akan datang. Apakah ini manusia? Seseorang berteriak. Sosok-sosok besar itu tidak bisa tidak tersentuh, menunjukkan warna yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pada level Qi Gathering. Di aula perjamuan, hanya Zhou Huaiqiu yang memiliki kemampuan seperti itu. Mungkinkah itu adalah pria besar di tahap akhir Qi Gathering Realm? Di bawah tatapan heran semua orang, pria yang menginjak air seperti bajingan dan iblis menunjukkan sosoknya, melompat ke udara, dan mendarat di jembatan Longmen. Melihat keterkejutan dalam ekspresi semua orang yang hadir, pria itu tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, seolah-olah dia sangat tertarik, mengatakan. Pikirkan semua orang, saya baru saja menginjak papan kayu, bukan orang di alam pengumpulan Qi. Baru kemudian semua orang melihat ada papan kayu yang mengambang di permukaan sungai. Jelas, pria itu hanya menginjak papan dan berlari di permukaan sungai, bukan air yang sebenarnya. Ini melegakan sekaligus mengejutkan. Dan bisa melakukan ini di alam yang menggerakkan darah, orang bisa membayangkan betapa kuat dan menakutkannya pria ini. Itu penjahatnya. Di kursi, Zhou Huaiqiu mengerutkan kening dan wajahnya tenggelam. Ni Hao dan Nan Ying juga mengenali orang itu, dan keduanya menunjukkan keterkejutan. Mo Tianling. Kemudian, dia meninggalkan Kabupaten Yunhe dan pergi ke tentara skala merah di bawah Yung Wanghou, dan telah bertempur di garis depan. Tidak ada yang mengira dia akan muncul di sini. Ternyata dia, pria ganas dari keluarga Mo di kota Loyun. Bukankah kamu mengatakan dia bertugas di tentara skala merah, mengapa dia tiba-tiba kembali? Pada saat yang sama, ada banyak diskusi di lapangan, semuanya berbicara tentang Mo Tianling. Putra ini memiliki banyak aura pembunuh. Tampaknya di tentara skala merah, dia telah membunuh banyak orang. Fusan mengerutkan kening. Pada saat ini, bahkan tokoh-tokoh besar di kota Guangling menyadari bahwa situasinya menjadi lebih rumit. Tempat pertama dalam kompetisi gerbang naga akan menjadi milik Wen Zhuyuan. Tapi yang jelas, kedatangan Mo Tianling telah mengubah kompetisi ini. Tianling, jangan buang waktu lagi, pergi berperang. Selain kota Loyun, Mo Haolong, kepala keluarga Mo, berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun kompetisi gerbang naga membosankan, karena kamu sudah berbicara, bagaimana aku bisa menolak? Mo Tianling tertawa dan melangkah ke atas ring. Semua mata di tempat kejadian bergeser. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk menembak pedang. Jika aku menembak lebih dulu, kamu mungkin bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menembak pedang. Mo Tianling melirik Wen Zhuyuan dan tersenyum. Dia berdiri dengan malas, matanya sembrono, dan dia tampak seperti anak yang merendahkan. Gerakan dan nada ini sangat arogan. Namun, ini membangkitkan semangat juang di hatinya. Dentang. Wen Zhuyuan menghunus pedangnya dari sarungnya, dan pedang itu tajam dan menakutkan. Tarik pisaumu. Wen Zhuyuan tampak serius dan berbicara dengan dingin. Kamu tidak layak untukku. Mo Tianling menggelengkan kepalanya, berbicara dengan santai, seolah menyatakan fakta. Wen Zhuyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak gelisah. Dia tidak lagi ragu-ragu, melangkah maju, sosoknya seperti anak panah dari tali, sangat cepat. Set, desir, desir. Di tangannya, 12 pedang ditusuk dalam sekejap, masing-masing pedang lebih cepat dari yang lain, tajam dan mempesona, dan menangkap jiwa. 12 pedang cahaya. Ini adalah ilmu pedang Wen Zhuyuan menekan bagian bawah kotak. Ini sedikit menarik. Bibir Mo Tianling sedikit melengkung. Dia tidak bersembunyi, dia tampak tenang, dan ketika bayangan pedang yang diayunkan oleh Wen Zhuyuan datang untuk membunuh, teriakan keras keluar dari bibirnya. Satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Saya melihat auranya tiba-tiba berubah, dan sosok malas asli bergegas keluar dengan kekuatan yang ganas dan menakutkan.
Saat dia berteriak, dia membanting tangan kanannya dan meninju. Dalam kesurupan, di mata banyak orang, Mo Tianling seperti inkarnasi binatang buas, membuka mulut besar untuk memilih orang, dan aura garang dan berdarah membuat orang gemetar. Saya baru saja mendengar suara benturan keras, dentang, bergema di ring. Dorongan, pedal, puff. Sakurok bernoda darah, panas dan menyilaukan. Satu pukulan. Wen Zhuyuan, yang disukai oleh semua orang di kota Guangling dan berpikir dia bisa memenangkan gelar pertama, dikalahkan. Pedang itu terlepas dari tangannya, sosoknya mundur 9 langkah, bibirnya mengeluarkan darah. Penonton terdiam dan terdiam. Di aula perjamuan, semua orang hebat kehilangan akal, dan banyak penonton kehilangan suara. Dampak visual dari pukulan itu terlalu besar. Ini hampir tidak bisa dipercaya. Di arena, Mo Tianling menggelengkan kepalanya dan berkata, itu terlalu lemah, apakah keturunan rumah pedang King He masih belum berkembang? Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan melihat sekeliling, matanya dengan sengaja menatap Zhou Huaiqiu, Ni Hao, dan Nan Ying untuk sementara waktu, dan sudut bibirnya melengkung menjadi ironi yang tidak tersamarkan. Mata Zhou Huaiqiu penuh dengan kecemerlangan. Betapa merajalelanya murid yang ditinggalkan, yang berani memamerkan kekuatannya saat ini dan mengejek rumah pedang King He. Wajah Ni Hao dan Nan Ying juga sedikit canggung. Mo Tianling mengatakan sepatah kata pun, dan jika dia menyindir mereka. Para pemain besar di lapangan juga riuh. Di Kabupaten Yunhe, King He Sword Mansion terkenal dengan 19 kota dan memiliki pengaruh besar. Mo Tianling membuat pernyataan sarkastik di depan semua orang, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan orang. Tiba-tiba, penguasa kota Li Jianyu dari kota Loyun di kejauhan tertawa keras. Tianling masih muda dan energik, dan dia tidak berbicara dengan benar. Tolong jangan salahkan saudara Zhou. Setelah jeda, matanya memancarkan warna yang berbeda, dan dia melanjutkan, sejujurnya, sejak Tianling bergabung dengan tentara skala merah, dia telah membuat prestasi militer yang hebat berkali-kali. Itu adalah temperamennya yang sulit diatur yang telah dihargai oleh Yung Wanghou, dan telah mengambil Tianling sebagai anak angkatnya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Markis Yung Wang, Shen Jiusong. Selama hampir 100 tahun di dinasti Zhou besar, total 27 orang dengan nama keluarga asing dikanonisasi. Ada 9 nama keluarga asing Wang dan 18 pangeran dengan nama keluarga asing, yang dikenal sebagai 9 raja dan 18 pangeran. Di antara mereka, Markis Yung Wang Shen Jiusong dan tentara skala merah di bawah kendalinya menjaga wilayah Gunzu di mana Kabupaten Yunhe berada. Shen Jiusong tidak hanya memiliki otoritas besar, tetapi juga ahli dalam membesarkan tungku. Tentara skala merah di bawah komandonya juga memiliki reputasi, 8.000 kavaleri besi mengguncang gunung dan sungai, dan baju besi terbang skala merah bersinar di 8 hutan belantara. Sebaliknya, rumah pedang King He hanyalah kekuatan seni bela diri di Kabupaten Yunhe, dan itu jauh dari sebanding dengan tentara skala merah dengan pasukan berat. Dan Mo Tianling cukup beruntung untuk diadopsi oleh Shen Jiusong sebagai putra angkatnya. Saat itulah semua orang akhirnya mengerti, di mana Mo Tianling berani menertawakan istana pedang King He, dan suasana hatinya sangat rumit untuk sementara waktu. Bahkan alis Zhou Huaiqiu menjadi kental dan sunyi. Yung Wanghou. Orang yang begitu kuat dengan otoritas yang mengerikan memang bukan seseorang yang berani disinggung King He Jianfu dengan mudah. Ni Hao mengerutkan kening, ekspresinya tidak pasti. Mata Nan Yingmei menatap Mo Tianling pada cincin di kejauhan, tenggelam dalam pikirannya. Adapun Wen Zhuyuan, dia sudah menyerah dan keluar dari ring. Sebelumnya, dia masih sangat cantik dan menarik banyak perhatian. Tapi sekarang, dia hanya seorang pecundang, dia hanya bisa merasakan pahitnya jatuh dari ketinggian ke bawah. Siapa lagi yang mau bermain? Mo Tianling membuka mulutnya dengan malas, menikmati tatapan heran semua orang dengan ketakutan, wajahnya penuh sinisme. Meskipun ada banyak anak muda yang berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga, tidak ada yang berani berbicara saat ini. Jangan menyebutkan identitas Mo Tianling,
katakan saja bahwa kekuatannya untuk mengalahkan Wen Zhuyuan dengan satu pukulan telah sangat mengejutkan mereka, siapa yang berani naik untuk mencari pelecehan. Untuk sementara waktu, semua orang di tempat itu saling memandang, dan suasananya sunyi dan tertekan. Melihat ini, penguasa kota Loyun, Li Jianyu, tertawa heroik, "Saudara Fu, karena tidak ada yang bisa ditantang, kali ini gelar juara pertama dalam kompetisi Gerbang Naga akan menjadi milik kota Loyun kita." Itu hilang. Orang-orang di kota Loyun juga bersemangat dan gembira. Di sisi lain, di kota Guangling, banyak orang seperti terong yang terkena embun beku, dan mereka sedih. Tunggu. Pada saat ini, di bawah tatapan curiga dari banyak orang, penguasa kota Fusan berdiri. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling dengan tatapan Zhuangsu, "Saya tidak punya pilihan selain meminta Tuan Su untuk membantu kota Guangling." Begitu kata-kata ini keluar, ada sensasi di antara hadirin, dan ada kegemparan. Baru saat itulah saya menyadari bahwa Fusan memiliki kartu truf lain untuk perjamuan Longmen ini. Hanya. Siapa Tuan Su? Kapan kota Guangling memiliki orang yang sangat dihormati oleh penguasa kota Fusan? Semua orang bingung dan melihat sekeliling. Tuan Su yang mana? Tuan kota Loyun Li Jianyu tiba-tiba bertanya dengan suara dingin, "Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini?" Dalam kerumunan kejutan ini, suara acuh tak acuh terdengar. "Tuan Fu punya permintaan, saya tidak akan berdiri dan menonton." Saya melihat keributan di kerumunan tidak jauh. Dalam sekejap, semua mata dari seluruh tempat perjamuan melihat ke atas dan mendarat di tempat suara itu keluar. Pria itu mengenakan kemeja biru seperti batu giok, dan sosoknya kurus dan tinggi. Itu adalah Sui. "Tuan, Anda adalah..." Hu Kuan tercengang dan matanya melebar. Dia selalu berada di samping Sui, dan tentu saja dia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Suara itu dibuat oleh Sui. "Sui, Tuan Fu tidak memanggilmu. Apa yang kamu janjikan? Jika kamu ingin mengadili kematian, jangan libatkan keluarga Wen kami." Wen Shaobei juga ada di dekatnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ini adalah perjamuan Gerbang Naga. Saya tidak melihat begitu banyak tokoh besar di kota Guangling, dan tidak ada yang berani berbicara, tetapi Anda Sui, pemborosan tanpa basis kultivasi, berdiri, itu benar-benar menjengkelkan. Terutama, pada saat ini, semua mata penonton melihat ke atas, menyebabkan semua orang yang berdiri di samping Sui mengubah ekspresi mereka, dan mereka semua tidak nyaman, karena takut disalahpahami. Meskipun Hu Kuan tidak menghindarinya, kakinya sudah gemetar, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Ditatap oleh begitu banyak orang besar terlalu menakutkan. Hanya Sui yang sangat tenang. Meskipun dia diawasi oleh banyak mata, dia tetap acuh tak acuh seperti biasanya. "Jangan takut, tunggu saja di sini." Sui menepuk bahu Hu Kuan sebagai tanda kenyamanan. Setelah selesai berbicara, di bawah tatapan mata yang tercengang, terkejut, dan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan santai, dan berjalan menuju ring. Orang ini mencari kematian sendiri, tidak ada yang peduli padanya. Ingat, tidak ada orang seperti itu di keluarga Wen kita. Wajah Wen Shaobei jelek, dan dia memerintahkan. Sui melewati sepanjang jalan, dan kerumunan di depan menghindari mereka seperti air pasang. Semua orang menatapnya dengan mata aneh. Siapa yang tidak bisa mengenali Sui, menantu terkenal di kota Guangling? Siapa yang tidak tahu bahwa basis kultivasinya telah hilang? Namun, Sui berdiri pada saat ini. Kakak senior Su, apakah dia gila? Wajah Nan Yingqiao tercengang, dan dia dengan ringan menutupi bibir merahnya, tertawa dan tertawa. Ni Hao juga tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sungguh, perilaku seperti badut. Sui. Wajah Wen Zhuyuan suram seperti air. Sekarang melihat Sui berdiri di luar kekuatannya sendiri, dia sangat membencinya sehingga dia tega membunuh. Apakah bajingan ini berpikir keluarga Wen tidak cukup malu? Pada saat yang sama, beberapa tokoh besar di kota Guangling, termasuk Li Tianhan, yang masih dalam situasi yang tidak diketahui, juga mengerutkan kening. Namun, terlepas dari keraguan di hati mereka,
mereka bertahan dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Sui mendekat dari kejauhan, Zhou Huaiqiu akhirnya berani memastikan bahwa itu adalah Sui yang dia kenal, dan mau tidak mau berkata, "Sui, apa yang kamu lakukan?" Sui berhenti, dan berkata dengan santai, "Tentu saja aku akan berpartisipasi dalam kompetisi gerbang naga." Meskipun Zhou Huaiqiu menjadi semakin bingung, dia sangat menyadari keanehan itu dan berhenti berbicara. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Sui. Di mata yang penuh keraguan dan ketidakpahaman, Sui telah melangkah ke atas ring dan tiba-tiba menjadi sosok yang paling kontroversial. Bagaimana itu menantu keluarga Wen? Bukankah kultivasinya sudah lama dihapus? Omong kosong. Apakah tidak ada orang di kota Guangling? Bagaimana kita bisa melihat bajingan seperti itu naik ke panggung? Apakah ini upaya untuk mempermalukan semua orang di kota Guangling? Keributan yang tak terhitung jumlahnya terdengar seperti penggorengan. Di Sungai Dacang, orang-orang yang menonton dari kejauhan cemas, dan banyak orang berteriak keras. Mo Tianling sudah memperhatikan Sui, dan ketika dia melihat bahwa dia benar-benar memasuki ring, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. "Sui, kamu kehilangan semua kultivasimu saat itu dan menjadi murid yang ditinggalkan dari Istana Pedang King He. Kedengarannya mirip dengan apa yang terjadi padaku. Aku tidak akan mempermalukanmu, ayo pergi." Mo Tianling menghela nafas pelan, melambaikan tangannya, dan matanya penuh belas kasihan. Dia secara alami tahu pengalaman tragis Sui saat itu, dan merasa geli dan bersimpati pada tindakan Sui saat ini. Sebelum Sui bisa berbicara, tawa mengejek terdengar di seluruh hadirin. "Fusan, ini Tuan Su di mulutmu." Li Jianyu, penguasa kota-kota Loyun, tertawa dan berkata, "Apa yang harus saya sucikan, ternyata menantu keluarga Wen." Hahaha. Mengikuti, tokoh-tokoh besar di kota Loyun juga tertawa. Wajah banyak orang di kota Guangling menjadi jelek, dan Sui menjadi semakin marah di hati mereka. Jika mata bisa membunuh, Sui akan terbunuh berkali-kali. Yang mengejutkan semua orang, Fusan berkata dengan sungguh-sungguh. "Sikap Tuan Su, bagaimana kamu bisa difitnah dengan pedang tajammu? Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, jangan salahkan Fu karena benar-benar memalingkan wajahnya." Penonton terdiam. Kecuali beberapa orang seperti Huang Yuncong dan Ni Beihu, hampir semuanya tercengang. Sui ini sebenarnya Tuan Su di mulut Fusan. Semua orang di antara hadirin tercengang dan curiga bahwa mereka salah dengar. Bahkan jika Zhou Huaiqiu memiliki dekade pelatihan Qi, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bingung, bagaimana situasinya. Tuan Kota Fusan, bagaimana dia bisa sangat menghormati pria muda seperti Sui? Ni Hao dan Nan Ying saling memandang dan keduanya tercengang, "Tuan Su. Apakah orang ini benar-benar Tuan Su dari Fusan Kou?" Mereka paling mengenal Sui, tetapi apa yang terjadi di depan mereka membuat mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Lihat orang-orang ini. Huang Qianjun mencibir dalam hatinya. Penampilan Sui yang tak terduga membuatnya sangat terkejut, bersemangat, dan penuh harapan. "Oke, aku ingin melihat seberapa mampu Tuan Su ini." Di kejauhan, Tuan Kota Li Jianyu mencibir. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa situasinya menjadi sedikit aneh. Fusan tampaknya memiliki kepercayaan penuh pada Sui, ini terlalu tidak normal. "Tuan Su, haha." Di atas ring, Mo Tianling tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak, matanya dingin dan galak, "Saya tidak peduli apa Tuan Su Anda, apakah Anda yakin tidak akan pergi sendiri?" Auranya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan besi dan darah. Sui meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menghunus pisau dan meyakinkanmu tentang kekalahanmu." Kata-katanya biasa saja, tetapi hampir mengejutkan rahang semua orang. Betapa gilanya kata-kata ini. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.